Kejadian 1 ayat 1. Ya. Karena Allah ini betul-betul secara gramatik dibuktikan menggunakan verba yang singular. Jelas di sini? Inilah genealogi dari monoteisme. Ada yang bertanya? Lanjut ya. Nah, kata bara tadi dikenakan kepada Allah, Elohim. Anda perhatikan, aksara pertama apa ini? Alef. Alef. Alef adalah lambang bagi Allah. Nah, kalau Anda melihat struktur Kejadian 1 ayat 1 ini. Bereshit bara Elohim, et hasyamayim ve'et haaretz. Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, siapa yang menjadi subjek dari kalimat ini? Allah. Allah, ya. Yang menjadi subjek dari kalimat ini adalah Allah. Subjek pertama dari Alkitab kita, ayat pertama, kitab pertama adalah Allah. Allah menggunakan verba singular, monoteisme. Ya. Dan kita melihat di sini Alef. Alef itu adalah lambang dari Allah. Alef. Nah, aksara Alef itu memiliki nilai gematria 1. Ya. Nah, ini. Kita sudah sering melihat ini, bahwa Alef. Nah, huruf piktografnya, Paleo Hebrew yang mula-mula itu adalah gambar kepala sapi. Aluf, kepala. Jadi kepala atau panglima itu disebut aluf. Digambarkan dengan aksara Alef. Aksara Alef angkanya 1 gematrianya. Dan Alef, Elohim, adalah subjek pertama dari Alkitab kita. Kejadian 1 ayat 1. Ya, maka disebut dengan genealogi dari monoteisme. Dan kalau saya bertanya, bahasa apa yang paling mirip dengan bahasa Ibrani? Jawabannya nggak lain, ya. Yang paling mirip dengan bahasa Ibrani itu justru chemical language. Ya. Jadi kalau Anda tahu, nah, Anda ini semua minim-minim kan SMA pasti pernah masuk sekolah SMA dong, ya. Jadi Anda sudah diajari, begitu lihat H2O, Anda langsung tahu. Ini air. Terus kalau ada O2, Anda langsung tahu ini oksigen. Kalau ada CO2, Anda langsung tahu itu karbon dioksida. NaCl, begitu Anda lihat ini ada NaCl, Anda tahu ini adalah garam, natrium klorida, ya. Bagaimana Anda tahu H2O itu adalah air? Karena dari gugusan-gugusan lambang-lambang chemical ini, itulah yang melambangkan air. Demikian juga nanti dalam bahasa Ibrani. Jadi bahasa Ibrani, gugusan aksara-aksaranya itu mengandung nilai-nilai arti dari masing-masing aksaranya, termasuk nama Allah ini. Ya. Jadi Alef itu merujuk kepada Elohim. Nah, subjek pertama dalam kitab suci kita Elohim. Nah, dan Elohim ini, Anda lihat, Elohim ada akhiran yod mem. Aliran yod mem di sini itu menandakan plural. Wow, ternyata kalimat yang sederhana ini, Kejadian 1 ayat 1 ini, nggak sederhana-sederhana amat, tetapi cukup kompleks, bukan? Ya, Anda lihat, di sini ada verba singular.
tetapi subjeknya plural. Bagaimana mungkin? Berarti Kejadian 1 ayat 1 itu adalah Alkitab kita dibuka dengan satu kalimat irregular. Karena Elohim yang plural menggunakan verba yang singular. Kompleks bukan? Kelihatannya sederhana, tetapi ternyata nggak sederhana. Dan Anda sudah melihat sendiri, bicara Kejadian 1 ayat 1, 1 jam saya belum selesai. Baru kata ketiga, bukan? Nah, kita balik lagi ke aksara Ibrani Alef. Nah, Alef nilainya 1. Nah, ini kalau kita utak-atik, nah ini. Yod, yod. Ya, yod itu nilainya 10. Jadi 10, 10. Faf nilainya 6. Nah, berarti nilai dari Alef itu adalah 26. Dan aksara Elohim, ya, Elohim yang plural ini berasal dari kata Alef. Aluf. Aluf itu adalah panglima atau pemimpin atau kepala. Makanya ada gambar kepala sapi ini. Jadi kepala sapi ini menunjukkan kepada pemimpin, kepala suku, panglima juga dapat berarti itu. Nah, Alef, ya, Alef kalau kita utak-atik dengan gematria tadi, Alef, aksara Alef ini nilainya 1, Lamednya nilainya 30, V-nya nilainya 80. Kalau di total semuanya 1, 1, 1. Balik lagi ke angka 1. Alah, inilah chemical language. Ya. Nah ini juga. Nah, aksara Alef kalau dibuka lagi. Nah, ada 2 yod, ada 1 faf. Jadi totalnya 26. Nah, yud he faf he, ya. Yod itu angkanya 10, he-nya 5, faf-nya 6, he-nya 5 juga nilainya sama. Jadi Elohim dan Yud He Vav He Adonai itu nilainya sama. Dibuktikan secara gematria. Apakah ini cocok logi? Otak-atik katuk? Ya. Tapi menarik bukan? Ya. Jadi kita baca lagi. Syahadat orang Israel yang juga menjadi syahadat bagi kita tentang tauhid, tentang monoteisme. Shema Israel. Adonai Eloheinu. Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ini klaim. Ya. Klaim ini harus dibuktikan dengan satu pernyataan. Mana yang dapat membuktikan ini? Kejadian 1 ayat 1. Maka Kejadian 1 ayat 1 dapat kita katakan sebagai genealogi dari monoteisme. Dan Anda lihat di sini, ya. Bereshit bara Elohim. Allah yang plural menggunakan verba singular. Ya, singular tapi plural, plural tapi singular. Anda bisa membayangkan ini apa? Ada nafas trinitas di sini. 3 tapi 1, 1 tapi 3. Begitu bukan? Ya. Jadi inilah monoteisme. Dibuktikan pada Kejadian 1 ayat 1. Kalau Anda mengucapkan kalimat syahadat, mana dasarnya? Dasarnya Kejadian 1 ayat 1. Dan Musa memulai kitab sucinya dengan kalimat sederhana, tapi luar biasa sekali. Ada yang bertanya? Silakan. Elohim tadi berasal dari kata Alef. Alef itu adalah aluf. Aluf itu adalah panglima, kepala suku, aluf.
Bisa kita buktikan dalam Kejadian 36 ayat 15. Nah ya, ada gambar lumayan menarik ini. Ini adalah panglima militer di Israel, ya, zamannya Benny Gantz, ya. Tapi dia sekarang sudah pensiun. Tapi Anda lihat di sini, kalau dia itu panglima tertinggi angkatan bersenjata Israel, Anda coba hitung berapa bintangnya dia? 3. 3 apa? 2. 2. Ya? Iya, Bukan. 2. 2. Kan 5, Bu. 2 ya? Kenapa 2? 2. Kalau 3 kesempurnaan nanti Allah ini. Nah, betul. Ya. Jadi Anda bisa bayangkan, jadi orang Israel itu tidak memasangkan 3 bintang kepada jenderal tertingginya. Karena jenderal tertinggi itu 3, itu Tuhan. Jadi panglima tertingginya bintangnya cukup 2 aja. Nah, Ya, yang di kita bintang 4 berarti lebih dari Tuhan ya. iya. Nah, ini kan untuk pemikiran mereka. Mereka nggak berani memakai bintang lebih dari 3, karena 3 untuk Tuhan. Ya, ada ini apa? Semitic triplets. Ya. Raf aluf. Nah, itu disebut dengan raf aluf. Alufnya apa? Alef tadi itu. Jadi kata alef itu bisa bermakna 1, bisa bermakna kepala, bisa bermakna panglima. Bahwa Allah kita adalah sang panglima kita. Makanya panglima tertingginya militer Israel nggak berani pakai 3 bintang, 2 aja cukup ya. Ini apa? Intermezzo. Nah, kata alef tadi, saya buktikan ini sebagai apa yang saya klaim tadi, bahwa bahasa Ibrani itu mirip dengan chemical language. Nah, kata alef ya, itu aksaranya alef, lamet, fe. Ya. Nah, kalau ini dibalik ya, pele. Apa artinya pele? Pele yoetz. Ada pesepak bola namanya Pele. Apa artinya Pele? Ajaib. Jadi alef, gugusan aksaranya itu bisa dengan Pele. Jadi Allah kita adalah sumber keajaiban. Pele. Ya. Ya, Pele Yoetz. Tuhan Yesus diberi gelar Pele Yoetz dalam Yesaya 9 ayat 5. Anda baca di rumah ya. Nah, apa bahasa Ibraninya untuk 1000? Nah, kalau 1 kan alef. Kalau 1000 itu apa? Elef. Alef dan elef menggunakan aksara yang sama. Nikutnya aja yang beda. Jadi, alef, lamet, fe. Elef, 1. Elef, 1000. Alef, 1, elef, 1000. Kenapa? Angka 1 dan angka 1000 menggunakan aksara yang sama. Ngucapinya aja yang beda. Ayo, kenapa kira-kira? Pakai logika. Hubungannya sama yang Petrus itu, apa? 1 hari sama dengan 1000, bukan? Ya, bisa juga. Ya. Jadi orang Ibrani, Infinity. ya, orang Ibrani menganggap angka 1000 adalah angka yang tak terhingga. Ya. Jadi misalnya kalau pemazmur mengatakan 1 hari, ya, 1000 hari seperti 1 hari di matamu Tuhan, gitu kan? Kenapa kok dibilang 1000? Apakah betul-betul secara harfiah 1000 hari kita itu 1 harinya Tuhan? Kalau kita melihat ini. Iya, Bu, Angka betul, Bu. alef, lamet, fe, itu bisa dibaca alef, bisa dibaca elef, bisa dibaca 1, bisa dibaca 1000. Nah, ini sebenarnya kalau menurut pemahaman Semitik ya, bahwa angka 1 adalah angka yang menjadi dasar dari segala sesuatu. Sedangkan angka 1000 adalah untuk menunjukkan sesuatu yang tak terkatakan, tak terhitung, tak terhingga.
Jadi kalau pemazmur mengatakan 1000 hari bagi kami, 1 hari bagimu, ya. Maksudnya harinya Tuhan itu enggak terhitung manusia. Tidak bisa dihitung manusia walaupun itu dihitung dengan 1000. Makna 1000 ini adalah sesuatu yang tak terhingga. Bu, Nah, ya. ini Bu, Silakan. kalau kerajaan 1000 tahun gimana Bu? Nah, kerajaan 1000 tahun. Ini terlalu tafsir. Tafsir saya dengan tafsir Anda itu bisa berbeda. Nanti kita bisa jadi berantem nanti ya. Atau nanti kita akan bicara mengenai kerajaan 1000 tahun ini dalam bahasan yang lain ya. Karena ada yang melihat bahwa kerajaan 1000 tahun adalah satu waktu yang tidak sama dengan waktu hari ini, gitu kan? Tapi ada yang mengatakan itu betul-betul 1000 tahun. Ada yang menafsirkan seperti itu. Jadi ada penafsiran pre-milenialisme dispensasi, ada yang penafsiran yang amilenialisme. Nah, itu bisa berantem nih. Sama kalau misalnya saya Calvinis misalnya, lawannya sama Arminian, gak mari-mari. Berantem terus gitu kan. Nah, oke, itu nanti ya. Kita sedang membahas kitab Kejadian. Mohon maaf, nggak dibahas hari ini. Oke, nah ini kan Mazmur 90 ayat 4 mengatakan, sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. 1000 tahunnya manusia seperti 1 harinya Tuhan. 1000 tahun yang tak terhitung bagi manusia, yang nggak mungkin manusia itu hidup 1000 tahun. Metusalah. Berapa umurnya? Sampai 1000? Nggak sampai. 900 berapa? 990. 990 kan? Ya. Nuh, umurnya berapa? 900. Nggak sampai 1000 juga. Ya, Metusalah nggak sampai 1000. Nah, namanya Metusalah ini asik. Ya, kenapa dia menjadi orang yang umurnya paling panjang? Met itu mati, salah itu syalah. Apa? Melempar atau mengusir. Jadi mengusir kematian namanya itu artinya. Maka dia hidupnya paling panjang, ya. Umurnya paling panjang. Jadi mungkin barangkali bisa menjadi ini pertimbangan buat Anda yang mau punya anak, kasih nama anaknya Metusalah gitu supaya umurnya panjang gitu ya. Karena dia melemparkan atau mengusir keluar kematian. Metusalah. Ya, dan ini diambil oleh Petrus ya. Dan itu kenapa dalam bahasa Ibrani kata Alef dan Elef aksaranya sama? Sebab dalam pemahaman orang Ibrani bahwa 1000 macam kekuatan di alam semesta bersumber dari satu kekuatan Allah. Masuk akal? Jadi benarlah bahwa kata-kata Ibrani itu aksara-aksaranya seperti chemical language, cocok logi, otak-atik katuk, tapi cocok ya. Oke. Nah, filosofinya tinggi dan dalam ya. Filosofinya tinggi ya. Baik. Banyak misterinya. Banyak misterinya. Padahal itu tadi apa? Dari kalimat yang sederhana. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. That's it. Kita sudah ngomong 1 jam 18 menit. Ngomongin Kejadian pasal 1 ayat 1. 1 ayat saja. Makanya saya nggak yakin ini. Pasal 1 ini bisa selesai hari ini. Kalau nggak kita lanjutkan nanti diatur lagi ya. Nah, apakah karena begitu dalamnya ya pengertian dari setiap kata, huruf dan sebagainya dari kata Ibrani ini, maka ada yang mengatakan bahwa di surga itu semua bicara bahasa Ibrani. Really? Ada yang ngomong begitu. Betul nggak? Gitu sih.
Tidak Jawab. setuju saya. Pertama, Allah bicara dengan Adam itu bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani? Wow. Ada yang Tapi ngomong saya nggak begitu. setuju. Saya nggak setuju. Kenapa? Tidak setuju, Bu. Ya, nggak setuju ya. Karena gini, kenapa nggak setuju ya Bapak? Siapa yang bilang nggak setuju? Silakan. Di surga pakai bahasa Ibrani nggak? Enggak kayaknya. Enggak, Bu, pakai bahasa apa aja. Tuhan ngerti semua bahasa Ya, kan? surga. Kalau cuma pakai bahasa Ibrani bingung. Oh gitu ya. Bukan dari Kita gimana yang orang Israel. Jawa gitu kalau di sana harus pakai bahasa Ibrani. Oh iya, iya. Nah, oke. Tapi itu kan ini reka-rekaan. Tapi yang pasti Anda dapat membaca di Alkitab ya. Nanti Anda cari cerita tentang Paulus yang diangkat ke langit ketiga. Ya, nanti kita akan belajar tentang itu. Jangan takut. Nah, ketika dia diangkat ke langit ketiga yang adalah Firdaus itu, dan Firdaus itu adalah kata yang sinonim dengan surga. Paulus dengar apa? Apa yang didengar oleh Paulus? Kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan oleh manusia. Berarti di surga pakai bahasanya siapa? Kalau pakai bahasa Ibrani, Paulus ngerti dong. Kan dia orang Yahudi. Paulus nggak ngerti dia ngomong apa tuh. Kata-kata yang tak terkatakan. Nah, dari kesaksian Paulus ini, kita dapat memastikan bahwa di surga pastilah bukan bahasa Ibrani. Sehebat-hebatnya bahasa Ibrani, bukan bahasa surga. Ya. Walaupun Musa mendapat... Tapi bukan bahasa roh juga, Bu, ya? Juga bukan bahasa roh. Kata-kata yang tak terkatakan. Kalau bahasa roh kan Anda masih bisa mengucapkannya, bukan? Ya, bukan? Iya, betul. Nah, nggak tahu nanti pakai bahasa apa ya. Ikutin aja ya. Kalau sudah sampai harinya nanti. Nah, di sini Anda perhatikan di sini ya. Tidak bisa diucapkan artinya bahwa kata-kata yang manusia biasa katakan itu belum tentu bisa dipahami oleh orang lain. Bagaimana, Bu? Bisa juga ya, banyak sekali tafsirannya ya. Yang pasti itu keadaan Paulus yang masih manusia ragawi. Yang dimana saat itu dia belum boleh mengucapkan kata-kata itu. Dan dia tidak mengerti. Dan itu pasti juga bukan bahasa Ibrani ya. Baik. Oke.